bagimu sebagai hujan yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Umur hidupku ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidup kami bagimu Tuhan, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Selalu bersyukur. Kau Bapa setia, dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Inilah yang ku renungkan waktu nyanyian pujian dan pengagungan
kau dengar Tuhan, dan hatimu bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Biar hati kami bersuka karenamu Tuhan. Hatimu juga boleh bersuka. Karena kami mau mendengarkan perkataan-perkataan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus menuntun kami, mengajari kami Tuhan. Kami bersyukur roh kami disegarkan senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu berlimpah bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat pagi semua. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, shalom. Baik. Dan ada yang mau sharing? Haleluya. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Radio ada ya? Orang-orang yang menyimpan gagasan tentang Tuhan tetapi tetap siap dan mau menaatinya tidak akan dihukum. Tuhan menghukum manusia berdasarkan niat dan perbuatannya. Tidak pernah berdasarkan pemikiran dan gagasannya. Jika manusia dihukum atas dasar pemikiran dan gagasannya, tak seorang pun akan dapat luput dari tangan Tuhan yang penuh murka. Mereka yang dengan sengaja menentang Tuhan yang berinkarnasi akan dihukum. Karena ketidaktaatan mereka. Berkenaan dengan orang-orang yang dengan sengaja menentang Tuhan ini, penentangan mereka berasal dari fakta bahwa mereka menyimpan gagasan tentang Tuhan yang akhirnya membawa mereka melakukan tindakan yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Orang-orang ini secara sadar menentang dan menghancurkan pekerjaan Tuhan. Mereka tidak hanya memiliki gagasan tentang Tuhan, tetapi mereka juga terlibat dalam aktivitas yang mengganggu pekerjaannya. Dan karena alasan inilah, orang-orang semacam ini akan dihukum. Ya. Jadi bukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan gagasan, tapi perbuatan mereka, tindakan mereka. Jadi ya memang betul karena gagasan yang keliru, makanya mereka punya tindakan menentang gitu. Jadi
Jadi bukan berdasarkan gagasannya, tapi berdasarkan tindakan mereka. Gitu. Makanya dikatakan Tuhan tidak mempermasalahkan gagasan yang timbul gitu. Bukan, karena kalau tidak kan kita kan akan diliputi banyak sekali gagasan di alam roh ini, di alam pikiran kita banyak sekali gagasan. Apalagi kalau kita membaca buku-buku atau belajar filsafat dan sebagainya gitu kan. Di sana kan banyak sekali gagasan-gagasan tentang Tuhan. Agama pun banyak sekali, aliran pun banyak sekali, denominasi pun banyak sekali gitu. Yang mengatakan Tuhan begini, Tuhan begitu, Tuhan ini yang benar gitu kan, karena banyak sekali. Nah, tetapi didasarkan pada tindakan seseorang. Makanya seiring dengan berjalannya waktu, manusia itu harusnya berhikmat gitu. Nah, karena dia terus bertumbuh gitu, maka harusnya dari waktu yang diberikan kepadanya membuat dia itu mulai belajar gitu dari perjalanan hidupnya dan mulai mencari kebenaran gitu. Ya, jadi ketika seseorang mencari kebenaran, maka dia pasti akan menemukan kebenaran. Gitu ya. Itu prosesnya. Nah, jadi itulah orang yang bijaksana. Nah, jadi orang yang bijaksana itu mau belajar gitu, mau mendengarkan dengan taat gitu. Ya. Jadi mereka tidak hanya memiliki gagasan tentang Tuhan, tapi mereka juga terlibat dalam aktivitas yang mengganggu pekerjaannya. Dan karena alasan inilah orang-orang semacam ini akan dihukum. Ya, makanya dikatakan orang yang tidak mengenal pekerjaan Tuhan, mereka akan dihukum adalah orang yang menentang Tuhan. Nah, kan dikatakan awal-awal itu bagaimana pertama-tama orang itu memang karena rusak gitu kan, dirusak oleh iblis, makanya tidak mengenal. Oke, tapi itu belum dikategorikan menentang Tuhan. Tapi orang yang dikategorikan menentang Tuhan adalah orang yang sudah mengalami pekerjaan Tuhan. Orang yang dirusak jadi tidak tahu kan tentang Tuhan. Tapi setelah itu, ada orang yang tidak mau mengenal Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalannya gitu. Ketidaktahuan. Jadi respon dari kita akan setiap firman yang kita dengarkan, dari situlah kita akan diketahui. Kan Tuhan sudah datang berkali-kali dengan firman-Nya gitu. Jadi kalau nggak ada responnya, maka orang itu nanti akan disebut sebagai penentang Tuhan gitu. Karena kan nggak ada respon gitu. Dari respon seseorang lah akan terjadi pemisahan gitu. Jadi hukuman Tuhan itu berbagai macam ya.
sampai pada akhirnya nanti dibuang ke jurang maut kan gitu kan. Sampai akhirnya dibinasakan gitu. Tidak ada lagi. Kan kalau kita lihat dari orang kaya dan Lazarus itu, kan berarti kan dengan dia menjalani penghukuman itu kan, si orang kaya itu bukan penghukuman ya, kayak kehidupan yang berbeda gitu. Maka di kehidupan yang akan datang gitu kan, itu kan ceritanya sebetulnya, terjadi pemisahan tempat kan gitu. Tapi kan dari situ kan ada indikasi kalau dia itu masih akan punya kehidupan yang lebih baik nanti di masa depan. Kan cerita itu kan hanya berhenti sampai di situ. Tapi kalau kita lihat kehidupan, tentu kan dari perkataannya Abraham itu kan seolah berganti sebetulnya kehidupan itu gitu. Kan kamu sudah enak dulu, sekarang gantian lah, kan kira-kira kayak gitu sebetulnya. Nah, kan tidak diceritakan bagaimana si Lazarus itu, bagaimana dia menjalankan kehidupannya, kan tidak dijelaskan gitu. Hanya kan dijelaskan bagaimana dia itu tetap dalam keadaannya gitu. Dia tidak bersungut-sungut gitu. Dia tidak marah kepada orang kaya itu gitu. Kan ada saudara, kalau saudara lihat saudara, pengemis di itu kan, kalau nggak dikasih bisa sampai marah-marah kan gitu kan. Dia nggak, dia tidak seperti itu. Nah, tapi kan dari respon nantinya terhadap kebenaran yang Tuhan sampaikan, dari situlah nanti saudara, setelah berjalannya waktu, ya, makanya Tuhan pun mengajar orang-orang Yahudi yang mulai meragukan dia, kan dia bilang begini, kalau kamu tidak percaya kepadaku, lihatlah perbuatan-perbuatan itu, pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Maksudnya Tuhan itu supaya gini, nalarmu itu harus tumbuh lah gitu, harus timbul nalarmu dari melihat itu gitu. Kan mereka menolak itu, menolak Tuhan Yesus itu kan karena gagasan mereka kan tentang kebenaran itu gitu. Kan karena mereka juga dihasut juga kan oleh orang ahli-ahli Taurat itu. Tapi ahli Taurat itu melakukan kan karena mereka merenungkan juga kan Taurat gitu. Sementara sikap mereka dalam memperlakukan Taurat itu pun sudah salah juga gitu. Sampai kalau sudah lihat percakapan antara si orang buta yang buta sejak lahirnya itu dengan para ahli Taurat atau orang Farisi yang meneror dia, dan imam-imam gitu, yang meneror dia gitu. Jadi siapa yang menyembuhkan kamu? Nah, gitu. Kalau diteror dan gitu kan. Oh, itu bukan orang baik itu, masa dia melakukannya pada hari Sabat kan gitu. Aku nggak tahu lah, cuman nggak pernah aku dengarkan. Pernahkah ada orang yang bisa melakukan mujizat seperti ini kalau dia itu bukan datang dari Tuhan gitu? Kan berarti kan nalar dia kan.
timbul gitu. Sementara si orang-orang itu karena iri dengan Tuhan Yesus, mereka tidak pernah mau mendengarkan Tuhan gitu. Sehingga mereka melihat dari setelah itu semua perkataan Tuhan nantinya kan akan mereka alami berikutnya. Dan dialami oleh keturunan mereka. Keturunan ahli-ahli Taurat ini, saudara. Mereka mengalami hukuman. Di masa mendatang gitu. Tentu kan yang mengalami penghukuman itu adalah keturunan mereka. Tapi tentu saudara, karena adanya siklus kehidupan, mereka itu harus mengalami dikejar-kejar itu, saudara. Harus mengalami di kehidupan yang akan datang melalui keturunan mereka. Gitu loh. Nah, kita pun demikian ya. Kalau misalnya kita punya gagasan, mungkin gagasan kita keliru lah. Misalnya saya menyampaikan tentang hal itu, mungkin bukan seperti itu ceritanya. Tapi saya tidak dihukum karena gagasan saya yang keliru. Tapi apakah saya mau belajar gitu? Oh gitu ya, ketika dalam perjalanan berikutnya ketika Tuhan berfirman, apa begini ya Tuhan? Gitu. Lalu saya mengucapkan kepada saudara, lalu saya memegang kepercayaan itu. Jadi walaupun keliru gagasan saya, gitu, saya dihukum bukan karena itu. Gitu. Tapi apakah kita mau mendengarkan atau mau belajar tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, mau berubah enggak gitu. Terus lapar dan haus enggak gitu. Mau belajar enggak gitu. Mau enggak mempelajari apa yang menjadi kehendak Tuhan gitu. Jadi tapi orang-orang yang dihukum nantinya itu adalah orang yang menentang langsung. Jadi kita juga kan semua kan menanti-nantikan Tuhan menampakkan diri melalui diri kita juga kan. Kita kan tidak tahu. Karena apa ya? Kita tahu yang melakukan pekerjaan itu Tuhan. Gitu. Kita di sini hanya bekerja sama dengan Dia. Gitu. Kan ketika Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya melalui berfirman, maka seluruh firman yang diucapkan Dia akan menjadi kenyataan. Ketika diucapkan kan belum menjadi kenyataan gitu. Oke, kita mendengarkan. Tapi apabila pekerjaannya sudah selesai, atau pekerjaannya itu kan Dia berfirman. Kapan Dia selesai? Ketika kita itu sudah takluk kepada Dia gitu. Waktu seseorang sudah takluk, maka sekarang penggenapan firman-Nya gitu. Maka disitulah kita melihat penghukuman Tuhan ketika orang menentang Tuhan yang menjadi daging itu, saudara. Kan sekarang dia sudah seperti kilat yang memancar gitu. Kan kalau dulu saja saudara, ketika Tuhan mengutus utusannya kan, para malaikat gitu, ketika diutus gitu, kan orang yang melawan malaikat itu kan harus berhadapan dengan Tuhan kan. Makanya malaikat di situ, kalau saudara lihat bagaimana
ketika yang mengunjungi Abraham itu kan disebutkan di dalam Alkitab itu kan mengunjungi Abraham, Lot, sebetulnya kan malaikat. Tetapi selanjutnya kita melihat langsung Tuhan kan yang bertindak gitu. Nah, sama juga dengan ketika kita ini menanti-nantikan Tuhan. Maka tadinya kan kita pikir, oh kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, wow, itulah segalanya. Ternyata jalannya bukan begitu. Ternyata kita dibuat terkejut di Sion kan gitu kan. Firman Tuhan kan bilang begitu kan. Kita melihat justru ketika kita semakin mendekat kepada Dia, wah konsekuensinya ternyata tinggi. Seseorang yang mulai diajar kebenaran tapi dia tetap memegang haknya akan bermasalah gitu. Kalau dia tidak menerima takdirnya, maka dia akan sulit berjalan gitu. Sulit untuk mengikuti Tuhan gitu. Tetapi ketika dia menerima keadaannya, barulah perlahan-lahan Tuhan menuntun dia, membimbing dia. Kalau dia terus mengeraskan hatinya, maka dia disebut sampai nantinya itu, sampai ketika dia menolak Tuhan. Nah, disitulah penghukumannya. Jadi makanya saudara, kita ini terus bertumbuh gitu. Jadi kita nggak statis. Walaupun setiap hari nampaknya kita, ketika kita bangun mencari Tuhan, itu nggak sama selalu. Selalu ada perbedaannya gitu. Setiap hari dia selalu mengalirkan kehidupan bagi kita gitu. Itu pasti saudara. Walaupun kita tidak melihat melihat secara nyata Tuhan itu gitu, tapi Tuhan itu nyata kan. Dan makanya dikatakan itu harus berjaga-jaga gitu. Berjaga-jaganya di situ. Karena kita tidak tahu kapan dan waktunya. Dia menjemput gitu. Katakan pulang gitu misalnya gitu. Ketika waktunya sudah pulang tetapi masih terikat dengan dunia, aduh, bahaya gitu ya. Mereka yang tidak dengan sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan tidak akan dihukum sebagai orang berdosa, karena mereka mampu dengan rela taat dan tidak terlibat dalam aktivitas yang menyebabkan kekacauan dan gangguan gitu. Orang-orang semacam ini tidak akan dihukum. Namun jika manusia telah mengalami pekerjaan Tuhan selama bertahun-tahun, jika mereka terus menyimpan gagasan tentang Tuhan dan tetap tak mampu memahami pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi, dan jika berapa tahun pun mereka telah mengalami pekerjaannya, mereka terus dipenuhi dengan gagasan tentang Tuhan dan tetap tidak mampu mengenal Tuhan, maka sekalipun mereka tidak terlibat dalam aktivitas yang mengganggu, hati mereka tetap dipenuhi dengan banyaknya gagasan tentang Tuhan. Dan sekalipun gagasan-gagasan ini tidak menjadi nyata, orang-orang semacam ini sama sekali tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau tetap sudah mendengarkan terus gitu ya. Bertahun-tahun loh katanya. Saudara, kalau ini diucapkan, kalau ini telah diucapkan,
maka pasti akan ada orang-orang seperti ini di masa mendatang. Pasti ada gitu. Memang pertama karena kerusakannya gitu. Karena kuat dia memegang sesuatu. Masih sulit untuk memahami hal-hal yang baru. Karena kan Tuhan itu kan gak kelihatan gitu. Sementara mereka tidak mau belajar, mereka lupa. Karena kalau Tuhan itu menampakkan diri langsung gitu secara fisik, kan mati manusia gitu. Siapa yang bisa memandangnya? Kan gak ada. Sekalipun keinginan Musa sangat kuat, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu, itu permintaan bodoh sebetulnya. Tapi karena dia ngotot, tetap juga Tuhan lewat gitu kan. Saking dia penasaran tentang Tuhan itu. Padahal Tuhan sendiri sudah mengatakan kepada dia melalui Harun dan Miriam itu, berhadapan muka dengan muka aku bicara dengan dia, tidak seperti kepada kamu. Aku berbicara kepada kamu itu pakai teka-teki, pakai perumpamaan, pakai penglihatan. Tapi aku dengan dia muka dengan muka. Itu kan pengakuan Tuhan sendiri. Tapi dia tetap ingin melihat kemuliaan Tuhan. Maka lahir juga orang-orang yang kemudian generasi berikutnya ingin melihat kemuliaan Tuhan juga. Mereka berpuasa, mereka ini. Dulu kita juga seperti itu gitu. Sampai sejangka waktu kita terbuai dengan pengalaman-pengalaman hadirat Tuhan kan. Tapi banyak di antara orang-orang yang dulu mencari Tuhan itu pada akhirnya kan kandas di tengah jalan gitu. Kandasnya itu bukan mereka telah meninggalkan pelayanan, tidak. Mereka tetap dalam pelayanan tapi sudah seperti orang mati gitu. Tak punya hidup. Itu kan kita lihat nyata kan. Kalau kita ceritakan apa yang Tuhan katakan kepada kita di sini gitu, wah bagi mereka itu akan sulit menerimanya gitu. Kita akan dianggap sesat gitu. Tapi apabila ketika Tuhan membawa mereka kepada kita gitu, dan orang itu jelas-jelas menentang gitu, maka itu tadi saudara akan mengalami penghukuman karena dianggap mengganggu pekerjaannya gitu. Itu kan setelah butuh waktu yang lama gitu. Ya. Orang-orang seperti ini mereka tidak dapat memberitakan Injil atau memberi kesaksian tentang Tuhan. Kenapa nggak bisa memberitakan Injil? Bukan Injil yang Yesus adalah Tuhan, Yesus sudah mati atas kayu salib gitu. Kan kalau Injil yang sebelumnya itu kan sebetulnya itu kan hanya ini saudara, percayalah Yesus sudah mati atas kayu salib, sudah menebus dosa-dosamu, undanglah dia masuk dalam hatimu, lalu jadikan dia murid, jadi ajar. Kebanyakan kan bukan diajar bagaimana mendengarkan suara Tuhan kan. Setelah diajar pun, karena orang-orang yang mengajar itu pun tidak bertumbuh, maka orang buta akan memimpin orang buta. Kan seperti itu kenyataannya kan. Dengan gagah misalnya seorang gembala besar mungkin menyampaikan sesuatu, tetapi ternyata
Dia tidak mampu melakukannya. Bukankah itu orang buta, menuntun orang buta? Sementara dia terus menyampaikan firman-Nya, sementara dia pun tidak sanggup melakukannya. Kalau diperhadapkan kepada dia satu saat, kan gitu kan? Nah, kenapa dikatakan mereka tidak dapat memberitakan Injil itu? Karena mereka tidak punya kesaksian tentang Injil itu. Injil yang baru yang kita terima kalau Tuhan sudah datang kali. Dan dia akan melakukan pekerjaan penyelamatan. Gitu kan? Kalau kita mengalami firman itu, maka pasti kita akan memberitakan Injil nantinya. Gitu. Disitulah baru kita berguna. Oke? Nah, orang-orang semacam inilah orang-orang yang tidak berguna dan sangat dungu. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dan juga tidak mampu membuang gagasan mereka tentang Tuhan. Akibatnya mereka dihukum. Dapat dikatakan begini, adalah normal bagi para petobat baru untuk memiliki gagasan tertentu tentang Tuhan, atau tidak mengetahui apapun tentang Dia. Tetapi bagi orang yang telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun dan mengalami banyak pekerjaannya, adalah tidak normal bagi orang semacam itu untuk terus memiliki gagasan tentang Tuhan. Kalau misalnya kita sudah terus mendengarkan pelajaran tentang pekerjaan Tuhan di zaman Taurat, zaman kasih karunia, dan zaman kerajaan gitu. Kita sudah mendengarkan. Tapi tetap aja kita tinggal di zaman kasih karunia gitu. Gak berubah gitu. Zaman kasih karunia ini kan apa? Hanya menikmati gitu loh. Gak meningkat. Sementara kan zaman kerajaan itu kan adalah zaman menghasilkan buah. Supaya orang lain bisa melihat Tuhan. Supaya daunnya bisa menyembuhkan bangsa-bangsa kan. Kan pohon kehidupan itu kan bukan pohon secara fisik gitu. Ada misalnya pohon di situ lalu ada buahnya gitu. Lalu orang pergi, kan bukan pohon semacam itu, bukan pohon secara fisik yang dimaksudkan itu kan. Tetapi pohon secara rohani. Makanya Tuhan mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya kan gitu. Cabang-cabangnya. Kan bukan pohon yang mau dikatakan di situ, tapi tentang Tuhan kan, manusia kan. Kan kalau kita ranting berarti kan di ranting-ranting itu daun-daun itu kan. Nah gitu sebetulnya. Kalau kita ranting yang terkecil misalnya, dari cabang ke ranting, kan ranting itu kan, di ranting itu kan ada daun dan nanti ada buah di situ. Itu yang bisa dinikmati. Makanya digambarkan tentang pohon ara tadi malam itu. Ya kan? Ketika dia tidak berbuah, dikutuklah dia. Selamanya kamu tidak akan berbuah. Oke. Makanya dari peristiwa-peristiwa yang kita alami itu, kita mesti memetik pelajaran gitu. Itulah artinya hikmat. Itulah artinya menyimpan minyak gitu. Karena perjalanan itu panjang.
Kenapa dikatakan pada waktu malam gitu? Mempelainya datang pada waktu malam. Artinya orang-orang harus punya pelita. Pelitanya masing-masing. Dan pelitanya itu harus tetap ada minyak gitu. Jadi minyak itu adalah kebijaksanaan kita gitu. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Oke. Dapat dikatakan begini, adalah normal, sudah saya lihat. Jadi adalah tidak normal bagi orang-orang semacam itu untuk terus memiliki gagasan tentang Tuhan, dan akan lebih tidak normal lagi bagi orang semacam ini untuk tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau sudah bertahun-tahun namun tetap tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, tidak bisa mengerti apa arti penampakan Tuhan gitu. Kalau orang itu tidak mengalami pekerjaan Tuhan, nggak masalah katanya. Tapi orang itu sudah mengalami pekerjaan Tuhan, tapi tetap tidak memiliki pengenalan akan Tuhan, itu kan tidak normal gitu. Setelah bertahun-tahun. Karena ini bukan keadaan yang normal, maka mereka dihukum. Orang-orang abnormal ini semuanya adalah sampah. Merekalah orang-orang yang paling menentang Tuhan. Jadi justru yang paling menentang Tuhan itu ada dari antara orang-orang yang mengalami pekerjaan Tuhan tadinya. Kan saudara sudah mendengarkan, kehidupan ini adalah perjalanan. Kehidupan kekal itu adalah ini, kan gitu kan. Tapi kalau sudah mengerti kalau kehidupan kekal itu adalah perjalanan, harus mengumpulkan bekal gitu untuk kehidupan yang akan datang, untuk ujian-ujian berikutnya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan diberikan kepada kita. Sekarang kan kita mesti ngerti apa tujuannya kita mendengarkan semua pelajaran ini atau firman ini. Untuk apa kita ada di sini? Kan gitu kan. Berarti kan Tuhan mempersiapkan kita di masa depan. Tapi kita sudah mendengarkan itu, tetap aja kita dengan gagasan kita enggak. Tetap seperti melakukan pelayanan terus seperti yang lama gitu. Aduh. Maka dikatakan orang-orang ini adalah sampah. Lihat saudara. Jadi kita nggak bisa terus dengan gagasan kita yang lama, saudara. Yang penting aku sudah di sini kok. Yang penting aku sudah bangun pagi-pagi. Kan nggak bisa kan. Perubahan nyata apa yang kamu alami? Gitu. Ya. Orang-orang abnormal ini semuanya adalah sampah. Mereka lah orang-orang yang paling menentang Tuhan dan yang menikmati kasih karunia Tuhan dengan sia-sia. Semua orang semacam ini pada akhirnya akan disingkirkan. Oke? Siapapun yang tidak memahami tujuan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Ya. Siapapun yang tidak memahami. Berarti kan kalau memahami itu kan belajar kan. Untuk seorang belajar itu kan perlu serius kan. Dengarkan dengan baik. Kan pastikan orang yang belajar itu kan
dia harus ingat rumus-rumus kan gitu kan. Kalau guru menjelaskan sesuatu kan dia harus ingat gitu. Ingat gak pelajaran kemarin yang gini? Dia kan harus punya daya ingat kan. Sama dengan kita di sini kan belajar kan. Misalnya dari semua yang saya katakan ini gitu. Kan harusnya kan kalau saya mengajarkan tentang iman, kehidupan saya, harusnya kan di dalam diri orang yang mendengarkan itu kan harus ada gini. Kok bisa ya dia seperti itu? Kok dia bisa seyakin itu ya? Kan harus ada kan? Oh, dia melakukan seperti ini. Saya coba kan gitu kan. Pertama-tama kan kita belajar kan. Kan pemahaman itu lahir dari renungan gitu. Berarti kalau kita tidak merenungkan gitu, maka tidak ada dasar untuk Roh Kudus bekerja gitu. Kalau tidak ada firman yang kita pegang gitu. Kalau kita tetap dengan gagasan yang lama, ya pasti Roh Kudus tidak akan bekerja gitu. Karena itu akan menjadikan seseorang itu keras kepala. Jadi dikatakan semua orang semacam ini pada akhirnya akan disingkirkan. Siapapun yang tidak memahami tujuan pekerjaan Tuhan adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Dan orang yang telah memahami tujuan pekerjaan Tuhan tetapi tetap tidak berusaha untuk memuaskan Tuhan adalah orang-orang yang bahkan lebih dianggap sebagai penentang Tuhan. Nah gitu. Karena apa saudara? Karena apa ya? Itu sudah mau sampai di tahap penyempurnaan hampir selesai gitu. Tapi ternyata di tengah jalan dia itu apa ya? Tidak memuaskan Tuhan gitu. Tidak berusaha mengenal, tidak berusaha untuk memuaskan Tuhan gitu. Jadi itu akan dianggap lebih sebagai penentang Tuhan gitu. Bandingkan dengan yang lain. Makanya dikatakan kalau obat baru oke lah. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kalau bagi orang yang tidak kan ketika seseorang itu dipilih menjadi seorang sepenuh waktu gitu, itu kan anugerah kan. Tapi sudah dipilih, dia sudah tahu dia sebagai sepenuh waktu, tapi tidak berubah, tetap dengan cara lama, itu akan dianggap sebagai penentang yang lebih gitu dibandingkan dengan yang lain. Tidak semua orang dipanggil. Makanya saudara, ketika saya menyadari dipanggil Tuhan, saya kan terus mengikuti dia. Kalau saya terus misalnya terus masih misalnya sudah Tuhan bilang saya bekerja untuk Tuhan gitu. Ini perusahaan, bukankah perusahaanku lebih besar daripada seluruh perusahaan yang ada di dunia ini gitu. Tapi tetap aja dengan gagasan, pokoknya aku gak dipanggil untuk itu, padahal sudah berkali-kali gitu. Makanya itu dianggap sebagai penentang, pasti akan dihukum gitu ya.
Ada orang-orang yang baca Alkitab di gereja besar, membacakannya sepanjang hari. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tak seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tak ada seorang pun di antara mereka yang dapat selaras dengan kehendak Tuhan. Mereka semua tidak berharga, manusia hina, masing-masing meninggikan diri untuk mengajar Tuhan. Mereka dengan sengaja menentang Tuhan, bahkan saat mereka membawa panjinya, mengaku beriman kepada Tuhan. Mereka tetap saja memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Yang semena-mena ya. Semua orang semacam itu adalah setan-setan yang menelan jiwa manusia, para penghulu setan yang sengaja menghalangi mereka yang berusaha melangkah ke jalan yang benar, dan batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi ada secara diam-diam kan Tuhan itu kan bergerak gitu ya, melalui para pemberita-pemberita Injil ini, saudara. Suatu saat kan pada akhirnya kan Tuhan akan memakai kita ini bergerak gitu. Kalau saya ingat di masa yang dulu lah gitu ya. Ketika saya pergi melayani dari rumah ke rumah, saya melihat keadaan bagaimana di satu gereja misalnya. Karena mereka itu tidak pernah diperhatikan kan gitu kan sebetulnya. Mereka punya masalah A, B, C, D, tapi tidak dipedulikan kan oleh gembalanya. Tapi ketika saya mulai mendoakan mereka ini gitu, kan mereka itu para pemimpinnya itu kan panggil saya gitu kan, kayak gimana gitu, kayak ngajarin saya lah gitu. Nah, jadi dikatakan di sini orang-orang semacam ini dikatakan, wah nampaknya besar kan. Tetapi dikatakan mereka itu adalah antikris. Mereka mungkin tampak seperti dikatakan menjadi batu sandungan yang menghalangi orang-orang yang mencari Tuhan. Jadi Tuhan itu sebetulnya sudah bergerak gitu. Tapi mereka tidak mengerti, tidak mengenal. Mereka mungkin tampak seperti raga yang kuat, tetapi bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka tidak lain adalah antikristus yang memimpin manusia untuk menentang Tuhan? Bagaimana para pengikut mereka bisa mengetahui bahwa mereka lah setan-setan hidup yang didedikasikan untuk menelan jiwa manusia? Mereka yang memuliakan dirinya sendiri di hadirat Tuhan adalah orang-orang yang paling hina. Sedangkan mereka yang menganggap dirinya hina adalah orang-orang yang paling dihormati. Kebalikannya. Dan mereka yang berpikir bahwa mereka mengetahui pekerjaan Tuhan dan yang bahkan mampu menyatakan pekerjaan Tuhan kepada orang lain dengan gembar-gembor besar, bahkan sementara mereka memandang langsung ke arahnya, mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Orang-orang semacam itu tidak memiliki kesaksian tentang Tuhan, congkak dan penuh kesombongan. Orang-orang yang percaya bahwa mereka memiliki pengenalan akan Tuhan yang terlalu sedikit, meskipun memiliki pengalaman aktual dan pengenalan yang nyata akan Tuhan, adalah mereka yang paling dikasihinya. Hanya orang-orang semacam inilah yang benar-benar memiliki kesaksian dan benar-benar bisa disempurnakan Tuhan. Mereka yang tidak memahami kehendak Tuhan adalah para penentang Tuhan. Mereka yang memahami kehendak Tuhan tetapi tidak melakukan kebenaran adalah para penentang Tuhan. Jadi tidak cukup hanya sekedar memahami, tetapi tidak melakukan kebenaran, itu disebut sebagai penentang Tuhan. Mereka yang makan dan minum firman Tuhan tetapi menentang
Hakikat firman Tuhan adalah para penentang Tuhan. Mereka yang memiliki gagasan tentang Tuhan, yang berinkarnasi dan bahkan memiliki pikiran untuk terlibat dalam pemberontakan adalah para penentang Tuhan. Mereka yang menghakimi Tuhan adalah para penentang Tuhan. Dan siapapun yang tidak dapat mengenal Tuhan dan memberi kesaksian tentangnya adalah para penentang Tuhan. Apa yang membuat seseorang itu tidak menjadi kesaksian gitu? Kan karena gagasan-gagasannya itu kan. Tetap dia pegang gitu. Walaupun sudah dengar berhari-hari, berkali-kali dengar. Orang itu tidak sadar kalau itu adalah Tuhan. Bayangkan saudara, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yang hanya tampilannya sebagai orang yang hina gitu. Kan gitu kan? Mendatangi orang itu berkali-kali gitu. Dengan sabar, dengan tekun gitu. Tapi orang itu tidak berubah. Bukankah Tuhan harus menyatakan dirinya sebagaimana adanya dia? Disitulah saatnya Tuhan berterus terang. Disitulah orang-orang mengalami keterkejutan, saudara. Saudara, semua firman, nasihat yang berkali-kali itu, saudara, ketika disampaikan berkali-kali, tapi orang itu tetap dengan gagasannya. Enggak, aku mau ke sini, aku mau ini, aku mau itu. Enggak, gitu. Akan mengalami penghukuman gitu. Aku mendorong engkau semua, jika engkau semua benar-benar beriman bahwa engkau dapat menempuh jalan ini, teruslah berjalan mengikutinya. Gitu. Dengerin gitu, lalu lihat. Cobalah berbicara. Gitu. Pasti saudara, awal-awalnya pasti kita punya pemahaman yang salah dulu gitu. Karena kita tidak tahu kalau tidak keluar dari pemikiran kita. Kalau kita simpan terus, kita nggak akan tahu apakah itu gagasan yang benar atau tidak gitu. Pasti kita akan gagal dulu gitu, salah dulu gitu. Tapi karena kita mau terus belajar gitu, oke, lanjut ya. Jadi aku mendorong engkau semua, jika engkau semua benar-benar beriman bahwa engkau dapat menempuh jalan ini. Itu pun anugerah, saudara. Untuk kita bisa memiliki iman seperti itu sebetulnya ada suara kecil yang di dalam diri kita. Kalau nggak ada itu, nggak mampu kita berjalan terus, saudara. Kalau nggak ada iman yang sedikit tadi itu, saudara, yang kecil tadi itu, dia memang tidak langsung berikan kita iman yang besar. Makanya dikatakan cukup iman sebesar biji sesawi, supaya kita tidak ditelan sama iblis. Karena iblis itu bisa menelan seseorang itu justru karena dia terlalu dipercayakan besar, banyak.
Kan itu yang membuat iblis itu sombong. Tapi bagi kita sekarang, jadi katakan, jadilah normal gitu. Makanya saudara, awal-awal kita ya tekun saja mendengarkan. Tapi mulailah begini. Perenungkanlah gitu. Apa bedanya saya dengan orang lain? Apa bedanya saya dengan saudara? Kan gitu kan? Saudara kan harus punya pemikiran seperti itu supaya terus bisa naik. Tuhan kan tidak memandang muka. Tuhan kan tidak pilih kasih. Kalau dia memilih seseorang, itu dilakukannya dari dulu. Bahkan sebelum kita tahu kehidupan, kita sudah dipilih. Sejak dari kandungan ibu kita, berarti ada kemampuan. Ada kemampuan diberikannya, cuman belum ditunjukkannya gitu loh. Nanti pada perjalanan kita berikutnya barulah kita sadar. Tentu saya bisa menceritakan seperti ini kan karena saya melihat semua pekerjaan itu dalam diri saya kan. Makanya perkataan-perkataan saya tidak kosong gitu. Itu betul. Sekalipun dalam perjalanan itu kan saya banyak gagal juga. Banyak salah pengertian juga gitu. Tapi kan Tuhan tidak mempermasalahkan itu karena apa? Karena saya terus belajar, terus mau berubah, terus mau bertobat, terus mau mencari Tuhan gitu. Dan saya terus melihat bagaimana ketika saya mencari Tuhan, Dia selalu ada gitu. Kalau Tuhan itu tersinggung karena saya, Dia katakan dalam hati saya gitu. Jadi Tuhan itu terus terang, Dia nggak ini, Dia tidak menyembunyikan gitu. Jadi kalau Tuhan gelisah terhadap diri saya gitu, Tuhan nyatakan langsung. Itu kan anugerah, saudara. Makanya dikatakan, jika engkau semua benar-benar beriman bahwa engkau dapat menempuh jalan ini, teruslah berjalan mengikutinya. Gitu. Namun jika engkau semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menentang Tuhan, lebih baik tinggalkan jalan ini sebelum terlambat. Waduh. Jika tidak, hal ini kemungkinan hal-hal menjadi buruk bagimu dan akan sangat besar karena naturmu benar-benar sangat rusak. Tentang kesetiaan atau ketaatan atau hati yang haus akan keadilan dan kebenaran atau kasih kepada Tuhan, engkau tidak memilikinya bahkan sedikit pun. Dapat dikatakan bahwa kondisimu di hadapan Tuhan sama sekali kacau. Engkau tidak mampu mematuhi apa yang harus kau patuhi dan tidak dapat mengatakan apa yang harus kau katakan. Ini kan benar-benar saudara, perkataan ini saudara, benar-benar Tuhan itu independen gitu. Benar-benar Tuhan itu adalah Tuhan gitu. Justru Dia menasihati gitu. Lebih baik tinggalkan katanya gitu. Waduh. Sebelum terlambat. Tapi itu kan bukan berarti itu pilihan terbaik kan. Pilihan terbaik tentu yang pertama kan. Iya enggak?
Bagaimana mungkin orang yang disuruhnya tadi keluar itu, bagaimana mungkin eh, itu pilihan yang terbaik gitu? Adakah orang yang bisa hidup tanpa Tuhan? Adakah orang yang bisa melarikan diri dari Tuhan? Kan gitu sebetulnya kan. Berarti kan kalau disuruh pergi, berarti kan sudah kembali saja kamu ke bapakmu. Kan gitu kan. Siapa bapaknya? Iblis lah. Kan hanya dari dua tempat, mana ada tempat abu-abu. Kan dunia orang mati atau jurang maut itu seperti apa ya? Seperti apa? Mulut yang tidak pernah kenyang kan gitu kan. Itu jurang maut soalnya. Kan nasihat yang kedua itu kan tentu ada maksud yang tersirat di sana. Daripada engkau menyusahkan di masa yang sekarang ini, daripada langsung datang penghukuman yang berat bagimu, lebih baik engkau pergi, tinggalkan tempat ini kali. Tapi maksudnya itu nanti ketika engkau mengalami penghukuman itu, di sanalah engkau akan sadar gitu. Baru setelah sadar, balik kamu gitu kira-kira. Tapi itu menjadi pelajaran bagimu kira-kira. Jangan nanti begitu tetap ada gitu, tapi ternyata kamu menentang terus. Lihat ya. Jadi tidak membenarkan pilihan yang kedua seutuhnya. Harusnya pilihan yang pertama. Teruslah mengikuti katanya. Aku mendorong engkau. Kalau engkau punya iman gitu. Berarti kan kalau tidak punya iman, berarti kan engkau mesti minta iman gitu. Kalau kita minta iman, bukankah Tuhan bilang sudah ada di dalam dirimu. Masing-masing orang kan diberikan talenta. Semua ini, kita ini kan ciptaan Tuhan. Bahkan seorang yang rasanya tidak punya talenta, yaitu orang yang miskin itu, saudara. Ya kan? Tapi yang dia punya begini, dia tetap memandang kepada Tuhan saja. Dia jaga hatinya. Kan itu kan sederhananya begitu. Sekarang saudara, ketika kita mendengarkan firman ini, saya boleh merasakan, waduh, itu janji-janji Tuhan luar biasa. Dan kita kan sudah mengalaminya. Bagaimana benar-benar setiap hari penuh dengan semangat gitu. Dan kita boleh melihat masa depan kita. Siapa yang paling berbahagia di antara semua orang di muka bumi ini sekarang, saudara? Bukankah orang-orang yang mengenal kebenaran? Bukankah orang-orang yang memandang Tuhan? Siapa yang benar-benar berbahagia? Adalah yang mendengarkan firman Tuhan kan? Saudara bisa memandang sebetulnya sekarang gitu. Saudara berjumpa dengan siapa saja gitu ya. Mau hamba Tuhan besar sekalipun, saudara. Kalau orang itu apa ya, wibawanya sangat besar, sangat tinggi. Enggak, itu tipuan. Ada kesedihan yang sangat luar biasa. Ketika sebentar lagi mereka meninggalkan semua itu. Contoh sudah banyak. Tetapi kita yang terus mendengarkan firman Tuhan, coba lihat gitu. Bukankah tanah perjanjian kita itu rasanya makin jelas di depan kita? Kita tahu tanah perjanjian kita itu bukan di bumi ini, saudara. Satu kota yang dibangun oleh Allah gitu.
teruslah dikatakan. Yang tadi. Apa yang seharusnya kau terapkan, gagal kau terapkan, dan fungsi yang seharusnya kau penuhi, engkau tidak mampu memenuhinya. Engkau tidak memiliki kesetiaan, hati nurani, ketaatan, atau tekad yang seharusnya kau miliki. Engkau belum menanggung penderitaan yang seharusnya kau tanggung, dan engkau tidak memiliki iman yang seharusnya kau miliki. Sederhananya, engkau sama sekali tidak memiliki jasa apapun. Apakah engkau tidak malu untuk terus hidup? Kuanjurkan kepadamu bahwa lebih baik engkau semua menutup mata untuk beristirahat selamanya. Dengan demikian, Tuhan tidak perlu mengkhawatirkanmu dan menderita demi dirimu. Engkau semua percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengetahui kehendaknya. Engkau makan dan minum firman Tuhan tetapi tidak dapat memenuhi apa yang Tuhan tuntut dari manusia. Engkau percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengenalnya dan terus hidup. Kok sudah lewat? Tanpa tujuan untuk diperjuangkan, tanpa nilai apapun, tanpa makna apapun. Engkau hidup sebagai manusia tetapi sama sekali tidak memiliki hati nurani, ketulusan, dan kejujuran. Bisakah engkau semua masih menyebut dirimu manusia? Baik saudara, karena sudah lewat 4 saudara. Jadi saudara bisa ikuti lagi ya. Dari semua perkataan-perkataan tadi saudara, ya, sebagai satu perenungan bagi kita gitu. Walaupun tadi ada 2 pilihan tadi, pilihan yang pertama lah yang paling tepat gitu. Harus tergugah dengan firman ini, harusnya tergugah gitu. Aku nggak bisa terus begini gitu. Tapi walaupun demikian saudara, kasihnya saudara itu terus mendorong kita, mengangkat kita supaya kita keluar dari keadaan pasif kita gitu. Supaya pada akhirnya kita bukan penentang Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya pada Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin.